Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, saya Denny Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 026 Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Handori. Waalaikumsalam Pak Denny. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Pak Denny sendiri seperti apa? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Baik Bapak, hari ini sesi kita adalah sesi untuk observasi terkait nanti sebelum kita kegiatan coaching. Oke. Jadi ada 3 tahapan nanti Pak ya. Siap ini kita masuk kepada tahapan pra observasi terkait dengan proses coaching Pak. Ya. Jadi selama observasi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian sesi observasi yang pra-nya Pak ya. Bahwa proses coaching itu memiliki kompetensi. Kompetensi itu ada 3. Yang pertama itu hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Nah, kita bersama bahwa dalam proses coaching juga ada prinsip-prinsip coaching Pak, yang tentunya nanti jangan sampai kita tertinggal dalam setiap kegiatan coaching, karena ini sangat membantu dalam proses menggali ide maupun proses kreatif dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Salah satunya prinsipnya itu kemitraan Pak, kemitraan, keterbukaan tadi. Kemudian proses kreatif. Proses kreatif ini adalah bagaimana kita memicu proses ini. Coach ini berpikir menemukan ide-ide yang bagus untuk solusi yang terbaik bagi dirinya, dan kemudian juga menghasilkan ide-ide bagus sehingga coach merasa nyaman dan leluasa menyampaikan apa keluh kesahnya pada saat coaching. Dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Artinya di sini nanti kita menggali lebih lagi terkait dengan potensi yang dimiliki yang baik ditingkatkan sehingga potensi yang sudah ada nanti bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Oke. Baik. Terkait dengan observasi ada pertanyaan Pak. Pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching nanti? Dalam sesi coaching nanti saya ingin sekali mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Karena menurut saya mendengarkan secara aktif itu merupakan awal dari kompetensi-kompetensi yang lain ya. Kita tidak akan mampu membuat pertanyaan berbobot ya dan sebagainya ketika kita tidak mampu mendengarkan secara aktif. Jadi itu yang ingin saya capai. Baik Bapak, jadi potensi yang ingin dicapai ya, atau dikembangkan mendengarkan secara aktif. Betul. Baik. Selanjutnya Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini menurut Bapak yang ingin dikembangkan? Secara spesifiknya Pak, yang ingin dikembangkan dari 3 kompetensi tadi apa kira-kira? Dari 3 kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan yang tadi ya, jadi mendengarkan secara aktif ya. Dan itu juga yang ingin Bapak observasi dari apa nanti yang saya lakukan, proses coaching yang akan saya lakukan. Baik. Jadi mendengarkan secara aktif Pak ya. Baik dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Kemudian Bapak, dari berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, mungkin bisa Bapak jelaskan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan tadi. Baik. Ya, baik. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan itu berhasil begitu ya. Jika saya sudah mampu melaksanakan alur coaching ini dengan metode Tirta tentunya. Baik Bapak.
bagaimana saya menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab itu secara runtut ya. Betul, Pak. Karena Pak Denny ini kadang-kadang saya itu kalau lagi coaching itu jungkir balik gitu ya. Karena mana yang saya dulukan gitu ya, tinggal tidak sesuai alur cerita. Jadi dalam kesempatan ini nanti akan saya berusaha secara maksimal sesuai dengan alur cerita. Baik Pak. Luar biasa ya Pak dari beberapa tadi, dan juga saya juga menangkap yang Bapak jelaskan tadi bahwa di dalam coaching kita juga ada alur yang memang membantu kita dalam menyusun pertanyaan, menyusun ide-ide tadi yang tidak terlepas dari alur tirta. Ya. Jadi yang cukupkan satu sesi ini, nanti selanjutnya silakan Bapak untuk coaching. Sudah siap coaching Pak? Salam ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, kabarnya sangat baik Pak. Saya lama nggak ketemu sama Pak Muhammad nih. Iya Pak. Iya. Setelah PI 2-3 ya. Iya, terakhir iya. kemarin. Terakhir kemarin ya. Baru kali ini ketemu lagi. Iya. Kiranya ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan kok sampai Pak Muhammad ini bikin janji nih sama saya ini. Gimana Pak? Begini Pak. Iya. Akhir-akhir ini saya di kelas ya, itu merasa kesulitan dalam mengajar Pak. Ada satu anak di kelas 8 itu Pak. Iya. Lanjutnya ada satu murid ketika saya mengajar itu sering tidur Pak. Sering gitu ya? tidur. Iya. Kemudian beberapa kali saya tegur tapi dia tidak mendapat perubahan Pak. Menurut saya dia tidak ada perubahan. Jadi di kelas tidur gitu ya. Iya Pak. Terus dibangunkan tidur lagi begitu Tidur ya. lagi. Berapa kali diperingatkan tetap aja nggak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan. Oke, ya. Jadi ini fokus diskusi kita pada hari ini Pak ya. Siap Pak. Jadi fokus kita adalah mencari strategi atau pendekatan ya yang bisa mengurai permasalahan Bapak tadi ya. Siap Pak. Iya. Kalau menurut Bapak ini ya, Bapak menginginkan murid itu menjadinya seperti apa? Siswa ini termasuk siswa cenderung bersifat pendiam Pak. Iya. Sehingga agak sulit memang ketika saya ingin menggali informasi dari yang bersangkutan, karena itu tadi karakternya agak pendiam Pak ya. Iya. Itu Pak yang saya ketahui, karakter siswa seperti itu, Agak pendiam. agak pendiam ya. Pak. Sehingga kita sulit Pak mengidentifikasinya. Kalau menurut Bapak ya, tantangan yang paling besar ini dalam menghadapi permasalahan ini seperti apa? Saya melihat dalam satu pekan ada beberapa hari ini siswa tersebut tertidur saat jam pelajaran Pak. Nah ini terjadi secara berulang Pak. Artinya dari hari ke hari ya. Hari ini mungkin dia tidur, besok hadir ke sekolah tertidur lagi. Kita pun sudah melakukan ini beberapa pendekatan Pak ya. Seperti mungkin antara coach dengan coach juga sama Pak ya. Ini siswa tersebut masih aja bertingkah laku seperti itu Pak. Sehingga saya agak kerepotan Pak untuk menyimpulkan dan bagaimana menangani model siswa yang kebiasaannya tidur di kelas ini Pak. Baik ya. Jadi itu tadi polanya ya. Siap, Jadi Pak. pola anak itu tadi tertidur ketika Bapak sedang memberikan pelajaran ya. Siap Pak. Apakah Pak Muhammad sudah pernah menggali informasi ya dari orang lain atau dari manapun tentunya tentang penyebab anak ini kok menjadi seperti ini atau berperilaku seperti ini tuh kenapa gitu? Pernah nggak Pak? Saya sudah pernah melakukan dan mencari informasi Pak kepada teman-temannya untuk menanyakan perihal perilaku siswa tersebut Pak, teman-teman dekatnya ya Pak, Iya. lingkungan sekolah itu.
dan menanyakan kenapa siswa tersebut berperilaku demikian. Karena malam harinya bermain game sampai larut malam, katanya seperti Pak, informasi sementara yang saya dapat dari teman-temannya, sehingga ketika belajar bawaannya ngantuk terus. Oh. Tidur di kelas, Pak. Iya. Jadi perilaku ini berulang-ulang, Pak. Iya. Nah, sehingga jadi kebiasaan. Jadi Iya, betul. Ya, kita sadari ya, siapapun kalau bermain game atau begadang sampai larut malam ya Siap. tentu tidak bisa mempersiapkan sekolahnya dengan lebih baik tentunya, ya, gitu. Terus saat Bapak mengajak ini ya siswa tersebut nih, kan kalau tidur dibangunin ya, Iya. bangun gitu ya, Iya. biasanya gitu kan? Iya, Pak. Ya. Diajak bangun untuk belajar kembali gitu. Terus responnya gimana, Pak? Siswa tersebut, Pak, setelah kita bangunin gitu ya, ketika tidur untuk diajak belajar, ini saya lakukan malah secara terus-menerus, Pak, tidur lagi, Pak. Tidur lagi. Iya. Ya secara terus-menerus, Pak. Jadi dalam waktu-waktu dalam satu kali tatap muka mungkin itu bisa terjadi 2 kali tidur, Pak. Jadi ngantuk berat kelihatannya nih, Pak. Iya. Karena mungkin di rumah juga kurang istirahat, akhirnya impact-nya kan dibawa ke sekolah. Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak. Iya. Baik, Pak, ya, pemahaman Pak Muhammad tentang masalah ini cukup baik ya. Tentu ini akan sangat membantu sebenarnya untuk penyelesaian masalah Pak Muhammad sendiri, gitu ya. Kemudian menurut Bapak ya, langkah konkret apa yang bisa Bapak ambil sebenarnya untuk mengurai masalah ini? Saya pikir penting untuk lebih memahami, Pak, ya. Memahami kebutuhan individu. Di waktu kita di guru penggerak atau dipelajari, Pak, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti ini ada kaitannya dengan kebutuhan individu, Pak, ya. Iya. Mungkin saya perlu mengadakan percakapan lebih mendalam, Pak. Berarti intensif, Pak, ya, seperti itu ya. Dengan anak itu tadi kan? Dengan anak itu tadi, saya harus melakukan percakapan lebih mendalam dengan dia. Apa yang menjadi permasalahan yang mendasari sehingga siswa tersebut dengan cara mendengarkan lebih dalam tentang mengganggunya, dan juga saya akan gali terus tujuan hidup yang siswa itu inginkan sebenarnya apa sih. Nah, jadi ada semacam pertanyaan menggali, mengeksplorasi ya, tentang keadaan siswa itu, tentang kehidupannya, Pak. Artinya kita ikut bagaimana merasakan keadaan hidupnya selama ini. Jadi kita sebagai guru mungkin lebih banyak juga terlibat di dalam diri siswa tersebut. Ini seperti Pak penjelasan saya. Ya, baik ya. Bapak sampaikan tadi akan mengadakan percakapan yang lebih mendalam dengan siswa. Lebih mendalam. Ya, dengan seperti itu siapa tahu siswa bisa terbuka, Pak, ya. Betul, Pak. Ya, permasalahannya diungkapkan gitu. Kan kita belum tahu secara mendalam nih ya. Siap. Masalah seperti apa, main game, tapi masalah di balik itu apa sebenarnya kan kita nggak tahu ya. Pemicunya, Pak. Iya, pemicunya apa. Dan dengan melakukan pendekatan yang lebih mendalam, mudah-mudahan pemicu-pemicu dari yang perilaku yang dilakukan itu akan terbuka dengan baik, begitu. Betul. Ya, kemudian Pak, selain yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada strategi yang lain yang bisa Bapak coba dalam kelas mungkin? Begini, Pak, saya berpikir untuk lebih sering menggunakan pendekatan yang melibatkan siswa itu secara aktif dalam pembelajaran. Misalnya seperti diskusi kelompok, Pak, ya, ataupun proyek-proyek yang memungkinkan dia untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks yang lebih nyata, Pak. Sehingga siswa itu bisa terlibat secara aktif. Berarti ini merangkul, Pak, ya. Merangkul ya. Artinya si guru mungkin seperti saya lebih banyak merangkul kepada siswa ini. Seperti itu, Pak. Baik ya, luar biasa 2 rencana yang akan Bapak lakukan tadi ya. Selain 2 hal itu ya, apakah Bapak memiliki rencana lain untuk menanganinya? Saya ingin mengirimkan laporan perkembangan secara teratur pada orang tua, Pak. Itu salah satu teknik saya mungkin nanti untuk dilakukan tindak lanjut, Pak, ya, kepada wali murid.
Kemudian yang kedua Pak, memberikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana orang tua wali murid bisa mendukung siswa untuk mempersiapkan anaknya belajar di sekolah dengan kesiapan yang matang sehingga hasilnya. Jadi ada dua Pak, ada dua rencana teknik saya untuk melakukan strategi pendekatan dengan orang tua, kemudian rekomendasi Pak ya kepada orang tua, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu akan memberi dukungan yang penting sebenarnya untuk penyelesaian masalah ini, Pak. Betul sekali. Jadi walaupun bagaimana orang tua harus kita libatkan dalam kasus ini, ya. Karena kalau di sekolah kan hanya seberapa saja sih durasi waktunya ya, lebih lama untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Sekarang Pak, bagaimana dengan penggunaan teknologi atau alat bantu dalam pembelajaran untuk menstimulus ya atau untuk merangsang keaktifan siswa tersebut? Betul sekali Pak. Saya bisa mencari referensi melalui platform digital, kemudian aplikasi yang dapat digunakan untuk menghadirkan materi pelajaran Pak ya. Kemudian selanjutnya bahkan saya akan coba Pak menyisipkan dengan memutar beberapa video tentang motivasi dalam belajar. Nah, hal ini memungkinkan Pak untuk menarik minat tersebut Pak dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga waktu di rumah juga mungkin akan berkurang waktu siswa waktu di rumah ini akan sebagian akan dilakukan untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut Pak, kegiatan-kegiatan platform belajar tadi. Nah ini hanya sebatas untuk mengurangi Pak ya, mungkin nanti imbasnya ada ke kelas Pak ya. Baik Pak, jadi luar biasa sebenarnya rencana-rencana itu. Jadi memang kita untuk saat ini sih tidak bisa lepas ya dari digitalisasi Pak ya. Siap Pak. Jadi ini salah satu teknik yang akan Bapak pakai ya untuk menarik keaktifan siswa itu ya. Jadi siapa tahu dengan seperti itu siswa itu akan kembali bergairah belajar ya, tidak mudah mengantuk lagi ya. Ya lebih penting lagi ketika kita berkolaborasi dengan orang tuanya tadi. Oke Pak, rencana-rencana yang sudah Bapak tetapkan ini ya, ini menurut Bapak kapan akan dimulai? Dari rencana yang sudah saya susun Pak ya, yang sudah terstruktur seperti itu mungkin Insya Allah saya akan memulainya pada minggu depan Pak ya. Minggu depan ya? Dengan mengadakan sesi diskusi dulu Pak ya, terlebih dulu dengan siswa tersebut. Kemudian saya juga akan segera Pak ya, sesegera mungkin merencanakan aktivitas pembelajaran di kelas yang lebih interaktif Pak ya, seperti menghadirkan pembelajaran kekinian Pak ya, namanya pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak, mungkin seperti itu Pak. Dalam minggu-minggu ini saya akan melakukan implementasi di kelas. Baik Pak, dari beberapa rencana yang sudah Bapak lakukan, tentu kita setiap melakukan sesuatu harus ada monitornya ya, ada monitoringnya ya. Siap. Jadi bagaimana Bapak kemudian membuat monitoring progres dari aktivitas-aktivitas yang sudah Bapak rencanakan tadi? Saya akan mencatat Pak. Mencatat. Saya akan mencatat respon siswa dari hasil aktivitas ini. Baik itu dilakukan secara berkala, biasanya monitor ini bisa dilakukan setiap hari Pak ya, melalui pengamatan, kemudian bisa dilakukan per 2 hari. Nah ini secara berkala sampai meminta umpan balik siswa atau orang tua untuk menilai dampaknya. Apakah ada perubahan ini semenjak kita melakukan pendekatan atau metode baru yang kita lakukan di kelas. Seperti itu Pak. Oke ya. Jadi akan catatan, kemudian refleksi dari siswa ya. Siap, kemudian juga dari orang tua ya. Siap Pak. Ya luar biasa, ini nanti akan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak. Baik Pak, apakah Bapak sudah siap ini untuk melaksanakan aksi ini? Insya Allah sudah siap. Siap Pak. ya. Saya merasa lebih percaya diri sekarang Pak. Setelah terjadi ini coaching klinik ini yang Bapak sampaikan membuat saya lebih bersemangat Pak. Kemudian saya merasa lebih percaya diri bahwa saya mampu membantu teman sejawat maupun murid untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri Pak.
Oke, saya yakin Pak Muhammad bisa melaksanakan program-programnya dan saya yakin Pak Muhammad akan berhasil. Ya. Sekarang apakah masih ada hal lain yang masih perlu masih mengganjal di hati yang perlu didiskusikan mungkin? Mungkin cukup Pak ya. Cukup ya. Terima kasih banyak Ya. Pak atas bimbingannya. Saya rasa sudah siap Pak untuk memulai ini. Luar biasa. Selamat Pak. Selamat Terima kasih Pak Kondori. Sampai jumpa. Terima kasih. Bukan saya yang menyelesaikan ya, Ya. tapi teman saya sendiri yang membuat punya masalah, kemudian beliau sendiri juga kemudian yang membuat ide-ide pementahan masalahnya itu. Iya, bagus sekali Pak ya, luar biasa. Baik Pak, ini untuk melanjutkan sesi observasi paskanya, Ya. ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab, kemudian nanti sama-sama kita simpulkan dari hasil observasi hari ini. Ya, baik. Baik Pak Andori, di sini saya menanyakan apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat sesi coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan. Iya. Terima kasih Pak. Jadi yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan indikator yang ingin saya kembangkan. Jadi saya tadi ingin mengembangkan bahwa saya ingin melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, ya, dengan alur yang tidak terbolak-balik gitu ya. Iya betul. Saya rasa tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan alur yang memang ada seperti itu. Tapi tadi sudah saya tangkap bahwa indikator yang tercapaian tadi adalah alur tirta Pak ya. Ya. Baik. Dari beberapa catatan hasil observasi saya Bapak, ada beberapa yang sudah saya catat dari sesi coaching tadi. Oke, yang pertama ini tentang adanya kemitraan Bapak seorang coach dan lagi seorang coachee. Dia ada hubungan yang baik, yang nyaman sehingga coachee-nya bisa leluasa menyampaikan keluh kesahnya dan menemukan idenya sendiri. Kemudian ada proses kreatif juga Pak. Dari hasil catatan saya ini memicu proses berpikir coachee tadi sudah sangat mantap sekali. Saya lihat tadi mengajukan pertanyaannya juga sudah sesuai dengan kompetensi coaching dan sesuai dengan alur tirta yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian Bapak juga sudah memaksimalkan potensi yang coachee miliki tadi. Ini ada catatan saya, yaitu si coachee sudah mampu ini membuat konten menarik di kelas saat anak-anak itu ada beberapa anak yang tidur. Ada proses memaksimalkan diri. Saya sudah beberapa catatan saya luar biasa. Ketiga, prinsip tadi sudah diterapkan dan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan baik sekali. Saya lihat luar biasa Pak ya. Kemudian juga Bapak sudah menyampaikan alur cerita yang sangat runtut sekali dari tujuan, kemudian mengidentifikasi. Jadi saya sangat senang ketika Bapak mengidentifikasi dari beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan kepada coachee sehingga bisa menggali lebih apa permasalahan, apa solusi yang terbaik yang ditemukan oleh coachee sendiri. Kemudian adanya rencana aksi yang memang coachee bersedia untuk melaksanakan aksinya tersebut. Luar biasa Pak. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Apakah si coachee itu bersedia tidak melaksanakannya dengan selesai. Dan Bapak juga ada sedikit mentoring. Nah, nanti ke depannya seperti itu. Luar biasa Pak ya. Dari beberapa catatan saya, dari prinsip, kemudian dari kompetensi dan algoritma semuanya sudah sangat baik dan sangat pas yang dari catatan saya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak terkait yang di sesi coaching tadi. Yang saya tanyakan adalah apa ada hal lagi yang ingin dikembangkan ya, dari berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bapak. Iya, sebelumnya sudah saya sampaikan tadi bahwa yang akan saya kembangkan atau ingin saya kembangkan dari diri saya, yang pertama adalah kehadiran saya secara penuh atau mindfulness, ya. Dan yang kedua adalah membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Baik Bapak. Ya, kita mudah-mudahan ini Bapak bisa kembangkan lagi dan terus berlatih Pak ya. Ya, saya sendiri pun masih
sedikit kesulitan Pak dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini kita waktunya bersama-sama belajar. Tentunya nanti tetap kepada aturan alur kita tadi Pak ya. Oke, terima kasih. Saya juga berdoa mudah-mudahan nanti ke depan Bapak dipermudah lagi untuk menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih. Baik, mungkin itu dari sesi pasca observasi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Andori. Sehat-sehat selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.